Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya bagian 2. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini kita punya soal yaitu 1/10. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengubah menjadi pecahan desimal jika penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000. Nah, caranya masih sama, yaitu jika penyebutnya per 10 artinya di belakang koma akan ada satu angka. Jika per 100 berarti di belakang koma akan ada 2 angka. Jika per 1000 di belakang koma akan ada 3 angka. Caranya kita tinggal pindahkan saja pembilangnya ke yang ada di paling belakang, itu 1. Lalu jika pembilangnya sudah habis, kita tinggal ganti menjadi 0. Jadi 1/10 itu jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,1. Mudah jika pembilangnya atau penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000. Tetapi bagaimana jika penyebutnya bukan per 10 atau per 100 atau per 1000? Nah, caranya seperti ini. Jika ada soal 1/5, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara bagi kurung atau dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama misalnya menggunakan cara bagi kurung. Jika kita menggunakan cara bagi kurung, artinya kita harus sudah pandai pembagian dan perkalian. Jika kalian sudah pandai pembagian dan perkalian, kalian akan sangat mudah mengerjakan soal tersebut. Contohnya, pecahannya di sini ada 1/5. Artinya 1 dibagi 5. Jika ditulis dalam bentuk bagi kurung seperti ini, 1/5. 1 dibagi 5. Caranya bagaimana? Karena di sini 1 tidak bisa dibagi 5, kamu boleh menambahkan 0 di belakangnya. Nah, kita tambahkan 0 di belakang menjadi 10. Tapi syaratnya, jika kamu tambahkan 0 di belakang 1, yang di atas juga kamu harus tambahkan 0, koma. Nah, jika 0-nya kamu tambahkan 2, misalnya 100, nah, berarti kamu juga harus menambahkan di sini 1 lagi. Seperti itu ya, tapi kita tidak akan menggunakan 100 tapi hanya 10 saja, karena kita akan mencari apakah 10 sudah bisa dibagi 5 atau belum. Kalau sudah bisa berarti cukup hanya tambahkan 1 0 saja. Nah, lalu kita bagi saja langsung 10, kita bagi 5, hasilnya adalah 2. Lalu kita kalikan lagi ke bawah, 2 dikali 5 adalah 10. Nah, lalu kita kurangi. Berapa 10 dikurangi 10? 0. Nah, kita harus mengurangi sampai habis. Ya, kalau belum habis nanti kita akan kurangi lagi sampai hasilnya 0. Nah, kalau sudah hasilnya 0, kita sudah mendapatkan nih. Kalau 1/5 itu jika diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,2. Nah, kita lanjut ke soal yang lain. Di sini ada 1/4, artinya 1 kita bagi 4. Nah, karena 1 tidak bisa kita bagi 4, seperti cara yang tadi, kita boleh menambahkan 0 di belakang 1. Dengan syarat di atas juga kita harus tuliskan 0, koma. Kalau sudah ditulis 0, tinggal kita bagikan saja 10 dibagi 4. Nah, kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10. Perkalian 4, nah 10 dibagi 4 itu hasilnya 2.
2 kita kalikan ke 4 menjadi 8. Lalu kita kurangi, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Oh, ternyata kita masih punya sisa. Kalau kita mempunyai sisa, artinya kita tetap harus membaginya sampai hasilnya 0 atau sisanya harus 0. Lalu bagaimana caranya? 2 kita bagikan lagi 4. Nah, 2 tidak bisa kita bagi 4. Lalu bagaimana caranya agar bisa kita bagi? Nah, kita boleh menambahkan 0 seperti yang tadi kita tambahkan 0. Tetapi jika sudah melakukan pengurangan hasilnya, kita tidak usah menambahkan 0 lagi di atas, ya. Nah, kalau sudah hasilnya menjadi 20, nolnya tidak usah kita pindahkan lagi atau kita tambah lagi di atas. Itu hanya berlaku jika di sini saja nih, ya, di dalam ini saja. Nah, lalu kita bagikan saja langsung 20 kita bagi 4 berapa? 5. 5 kita bagi 4, kita kali 4 sama dengan 20. Lalu kita tinggal kurangi. Kita kurangi, berapa hasilnya? Nah, sudah habis. Berarti 1/4 itu jika kita udah menjadi pecahan desimal yaitu 0,25. Nah, sampai sini paham ya? Kita beralih ke contoh soal yang lainnya, yaitu di sini ada 8/20, yaitu berarti kita tinggal bagi aja 8 dibagi 20. Oh, maaf, ini salah nulis saya. Kita tulis ini 8, lalu kita tulis di sini 20. 8 dibagi 20. Nah, seperti ini. Tinggal kita bagi 8 dibagi 20 tidak bisa, berarti kita tinggal tambahkan 0. Dengan syarat kita tulis di atas 0, setelah itu baru kita bagi. Nah, 80 dibagi 20 berapa? 4. 4 kali 20 sama dengan 80. Kita kurangi, sisanya 0. Jadi 8/20 itu jika diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,4. Ya. Contoh selanjutnya adalah 1/20. Nah, kita coba ya. 1 dibagi 20 tidak bisa, berarti kita tinggal tambahkan 0. Dengan syarat di atas juga kita tulis 0, nah, kalau sudah kita lihat tinggal bagi 10 dibagi 20, apakah bisa? Nah, ternyata tidak bisa, berarti kita tinggal tambahkan lagi 1 0. Nah, menjadi 100. Nah, seperti ini. Nah, tapi jika kita sudah menambahkan 0 satu lagi, berarti kita tinggal tambahkan juga di sini 0. Bukan 0, ya, tapi 0,0. Di belakang koma kita tambahkan lagi 0-nya. Nah, sekarang sudah bisa nih kita bagi 100 dibagi 20 berapa? 5. Sekarang 5 kita kali 20 sama dengan 100. Tinggal kita kurangi. Dikurangi 100 itu 0 habis. Jadi 1/20 itu pecahan desimalnya adalah 0,05. Itu adalah cara dengan menggunakan cara bagi kurung. Nah, bagaimana kalau kamu belum mahir bagi kurung dan perkalian? Kamu juga bisa menggunakan
cara yang satu ini, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita langsung ke soal ya. Contohnya di sini ada 3/5. Jadi kita harus ubah dulu. Ubahnya bagaimana? Kita cari di sini. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 100, 10, atau 1000. Nah, kita coba dulu ya, kita ubah menjadi 10. Nah, jadi harus per 10, per 100, atau per 1000. Kita ubah dulu menjadi per 10. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan cara mencari pecahan senilai. Kalian masih ingat caranya? Nah, jadi kita harus mengalihkan 5 dikali berapa yang hasilnya 10, seperti itu. Nah, coba kita coba sekarang 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Ya, kita kali 2. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita kalikan juga yang atas. Kan di sini 5 dikali 2 10. Berarti yang atas tinggal kita kali 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kalau sudah pecahannya per 10, per 100, atau per 1000, tinggal kita ubah dengan cara yang sebelumnya, yaitu jika penyebutnya per 10, artinya di belakang koma akan ada satu angka. Nah, bagaimana caranya? Kita pindahkan pembilangnya ke belakang, yaitu 6. Lalu di depan koma, karena pembilangnya sudah habis, berarti kita tinggal tambahkan 0. Jadi 3/5 itu bisa diubah menjadi desimal, yaitu 0,6. Nah, selanjutnya misalnya 1/4. Kita ubah menjadi per 10 dulu misalnya. Nah, kita coba ya dengan per 10. 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Kita cari di perkalian 4. Nah, 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. Nah, ternyata tidak ada yang hasilnya 10. Berarti kita tinggal tambahkan 0 satu lagi, yaitu per 100. Jadi kita cari nih 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Nah, ternyata 4 dikali 25. Jadi kalau yang di bawah dikali 25, yang atas juga kita kali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. 1 dikali 25 sama dengan 25. Nah, kalau sudah per 100 seperti ini, artinya di belakang koma akan ada 2 angka, yaitu 25. Itu 5 dulu. Kita tulis yang paling belakang 5, lalu 2. Nah, karena pembilangnya sudah habis, berarti di depan koma yaitu 0. Jadi 1/4 itu jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,25. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita juga sudah tahu cara mengerjakan pecahan ini. Contohnya misalnya 0,2, jika kita ubah menjadi pecahan biasa, tinggal kita lihat di belakang komanya ada berapa angka. Kalau 1 angka berarti per 10, kalau 2 angka per 100. Lalu kita tinggal pindahkan juga angka 2-nya. Jadi 0,2 itu jika diubah menjadi 2/10. Tetapi ternyata kita masih harus menyederhanakannya. Jadi 0,2 itu bukan 2/10, tapi ternyata masih kita bisa sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, di sini contohnya seperti ini. 0,2 kita ubah dulu menjadi 2/10, lalu kita bagi. Nah, cara menyederhanakan kamu masih ingat kan? Bisa kita bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, dan seterusnya. Tapi kita coba dulu dengan bagi 2, apakah bisa atau tidak. Nah, di sini bisa kita bagi 2 dulu. Jadi 10 kita bagi 2 yaitu 5. Lalu 2 dibagi 2 1. Nah, di sini udah ada angka 1 nih. Berarti ini sudah pecahan yang paling sederhana. Jadi 0,2 itu
pecahan biasanya bukan 2/10 tapi 1/5 gitu ya. Lalu selanjutnya misalnya 0,75. Nah, di sini di belakang koma ada 2 berarti per 100 ya, jadi 75/100. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 5. Nah, kita bagi 5 nih. Jadi 75 dibagi 5 itu 15. 100 kita bagi 5 20. Apakah sudah selesai? Kita harus sederhanakan lagi. Nah, 15 dibagi 2 tidak bisa ternyata. Kan kalau yang atas kita bagi 2 berarti yang bawah juga harus dibagi 2. Karena 2 tidak bisa, 3 juga tidak bisa, 4 tidak bisa. Jadi kita coba dibagi 5. 15 kita bagi 5 3. 20 bagi 5 4. Jadi pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa itu bukan 75/100 tapi 3/4. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu 0,3. Berarti di belakang koma ada satu angka, berarti di sini per 10 ya, per 10. Nah, per 10 berarti pembilangnya berapa? Pembilangnya itu 0, 0 dan 3. 0-nya kita hapus, berarti yang tersisa 3 saja. Nah, apakah ini masih bisa kita sederhanakan? Nah, kita coba saja. Kita bagi 2, 10 bisa dibagi 2 tapi 3 tidak. Kita bagi 3, yang ini bisa tapi 10 tidak bisa kita bagi 3. Berarti ini sudah pecahan yang paling sederhana, berarti tidak usah kita sederhanakan lagi, cukup seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada 0,02. Nah, di sini di belakang koma ada 2 angka, berarti kita ubah menjadi per 100. Lalu di sini angkanya ada berapa saja? Ada 0, 0, 2. Karena di depan tidak boleh ada angka 0, berarti 0-nya kita hapus dua-duanya. Nah, yang tersisa adalah 2/100. Nah, 2/100 kita harus ubah lagi. Ini apakah bisa kita sederhanakan atau tidak? Sepertinya bisa kita sederhanakan ya. Kita coba. Kita bagi berapa? Kita bagi 2 dulu. Nah, karena ini yang paling kecil cuma 2. 2 kita bagi 2 sama dengan 1. Nah, berarti 100 juga kita bagi 2. Berapa 100 kita bagi 2? 50. Nah, jadi pecahan desimal 0,02 jika kita ubah menjadi pecahan biasa itu bukan 2/100 tapi 1/50. Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian penjelasan tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.